Sesi terapi zikir. Izinkan dirimu untuk ada sepenuhnya di sini dan saat ini. Silakan ambil posisi yang nyaman. Setelah posisi yang nyaman, tutup mata perlahan. Tarik nafas, keluarkan pelan. Tarik nafas, keluarkan pelan. Tarik nafas lagi. Pelan. Lakukan hingga relax. Kalau sudah relax, silakan keluarkan. Baik. Selanjutnya itu, bayangkan tubuhmu menit 6 dan satu persatu bagian tubuhmu relax. Dahi, mata, rahang, pundak, dada, dan tanganmu. Biarkan semua beban hari ini turun perlahan bersama nafasnya keluar. Jadi relax sama tarik nafas, keluarkan. Sekarang dalam hati, mari kita ingatkan bahwa zikir ini tuh bukan hanya bacaan saja, tapi jalan untuk kembali berhubung dengan sang sumber kehidupan, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan jiwa yang penuh harap. Ila Rabbi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini wa habbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, inilah hambamu yang datang dengan penuh luka. Dengan kerendahan diri ini hamba bersimpuh menghadap padamu. Silakan tirukan dalam hati. Ya Allah, inilah hambamu yang datang dengan penuh luka. Dengan kerendahan diri ini hamba bersimpuh menghadap padamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Hamba bersaksi tiada penyembuh selain Engkau. Hamba bersaksi tiada sandaran hati ini selain Engkau. Hamba mengakui, ya Allah, tiada tempat berharap selain berharap kepada Engkau. Karena sungguh segala harapanku kepada manusia hanya membuat luka. Pikirkan saya, astagfirullahaladzim. Baca di dalam hati, astagfirullahaladzim. Bayangkan setiap kalimat astagfirullahaladzim itu membersihkan hatimu dari beban, luka, penyesalan yang membuat hatimu itu sakit. Jika ada luka dan peristiwa menyakitkan, biarkan dia hadir. Ikuti dan sambut peristiwa luka itu. Kalian boleh bertanya, kenapa harus hadir padaku? Kenapa aku harus terluka? Apa salahku? Kamu boleh menyalahkan siapapun. Sekarang ucapkan istighfar untuk anggota badanmu, karena selama ini kita terlalu membawanya ke dalam langkah yang tidak tepat. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sekarang ucapkan dengan lembut dalam hati, la ilaha illallah. Sekarang ucapkan dengan lembut dalam hati, ikuti saya, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Biarkan setiap nafas bahwa kita tenggelam ke dalam hadiratnya. Hanya Allah satu-satunya tempat kembali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang saat ucapan zikir, ikuti irama nafasmu. Tarik nafas, ucapkan dalam hati, Allah. Hembuskan perlahan. Dan ucapkan dalam hati, tarik nafas, Allah. Hembuskan perlahan. Tarik nafas, Allah. Buang. Tarik nafas, Allah. Tarik nafas, keluarkan, Allah. Biarkan zikir ini menyatu dengan ritme hidupmu. Setiap tarikan nafas adalah anugerah, setiap hembusan adalah berpasangan. Sekarang mari kita akhiri zikir ini dengan doa. Ucapkan dalam hatimu, ikuti saya. Ya Allah, lembutkan hatiku, tenangkan jiwaku, kuatkanlah langkahku, berikan aku ketenangan dalam setiap keputusan. Jadikan zikir ini cahaya dalam hidupku. Sekarang, perlahan-lahan kembalikan perhatianmu ke dalam ruangan ini. Gerakkan ujung jari tanganmu, jari kakimu, tarik nafas dalam, dan saat kamu siap, bukalah matamu perlahan-lahan. Terima kasih telah membuka ruang dalam dirimu untuk berzikir hari ini. Semoga ketenangan ini bisa kamu bawa pulang, dan kamu ulangi kapanpun kamu merasa butuh kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Mbak, saya mau tanya, kenapa Anda mau melakukan zikir, terapi zikir ini? Karena saya kemarin habis berkegiatan capek. Setelah melakukan terapi zikir ini, kira-kira apa yang Anda dapatkan? Pikiran saya jadi tenang dan otak menjadi fresh. Terima kasih. Ya. Subhanallah, syukur. Wahai Allah, aku bersyukur atas semua nikmat-Mu. Bimbinglah aku dan keluarga agar tetap jalan yang benar. Ketahanan iman, berilah aku ketahanan iman untuk melawan hawa nafsu, agar selamat dari kesesatan timur kamu. Selanjutnya itu membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu Allah berfirman, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta, bagilah hambaku membaca Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah menjawab, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengulangi pujian untukku, Malik Yaumiddin, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Sebenarnya turut atau tunduk. Wahai Allah, ketika sholat aku berdiri seolah-olah sedang dihadapkan di depan pengadilan Allah. Hanya ada dua keinginan untukku, surga atau neraka. Amir bin Abdillah, dengan ruku buanglah pengagungan diri sendiri, orang lain, dan apa saja di hati Anda selain Allah. Jika tidak, ruku Anda adalah ruku kebohongan. Sebenarnya itu bagi dari ruku. Allah liman hamidah. Hadir hak pujian, hanya Engkau yang berhak dipuji. Ampunilah aku karena terlintas mengharap pujian manusia. Dua, takdir Allah, semua hal terjadi atas takdirmu. Aku ridho dan ikhlas menerimanya.
Allahu Akbar itu duduk antara dua sujud aksi. Wahai Allah, berilah aku ampunan, kasih, sejahtera, dan iman. Selanjutnya yaitu membaca tasyahud pertama dan kedua, yaitu yang sosial. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Berikan aku kekuatan menentangkan akhlaknya. Persaksian, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau dan Muhammad adalah urusanmu. Jadikanlah syahadat pegangan dan penutup hidupku. Tawakal aku serahkan hidup mati, sehat sakit, kaya miskin, dan semua persoalan kepadamu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu gerakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.